Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah dan taufiknya sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, panutan, dan sungguh bahwa Rasulullah adalah inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita senantiasa berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya membacakan hadis yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab pertama, yakni bab tentang keikhlasan dan senantiasa menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan segala keadaan batin, ya, secara keadaan yang nampak atau tidak nampak. Wa an Abi al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'ashra hasanatin ila sab'imi'atin dha'fin ila adha'afin katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaihi. Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anha, Rasulullah, hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Jadi hadis ini adalah salah satu daripada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah di mana lafadznya dari Nabi Muhammad SAW, adapun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa menginginkan satu kebaikan lalu dia mengamalkannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala menuliskannya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila ia menginginkannya kemudian dia melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai 10 kali kebaikan sampai 700 lipat kebaikan dan sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia menginginkan keburukan, maksudnya apabila dia berniat akan melaksanakan keburukan kemudian ia tidak melaksanakannya, maka Allah Ta'ala menulisnya di sisinya satu kebaikan. Dan apabila menginginkannya kemudian dia melaksanakan keburukan itu, maka Allah menulisnya hanya satu keburukan. Jemaah salat zuhur rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mendapatkan faidah atau kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan atau mencatat kebaikan dari seorang hambanya, satu kebaikan ketika dia sudah berniat. Jadi ketika hamba itu sudah berniat, maka Allah menulisnya satu kebaikan.
Dan ketika hamba itu melaksanakan kebaikan yang telah ia niatkan, maka Allah akan mencatat kebaikan itu menjadi 10 kebaikan sampai 700 lipat kebaikan. Dan apabila seorang hamba itu berniat melakukan keburukan, kemudian ia tidak melaksanakan, maka Allah itu menuliskannya satu kebaikan. Jadi niat yang buruk, yang tidak dilakukan oleh hamba, Allah tetap mencatat itu menjadi satu kebaikan. Dan apabila orang yang berniat melakukan keburukan itu, kemudian ia melakukan keburukan itu, ia berniat, kemudian ia melakukan niatnya, maka Allah mencatatnya satu keburukan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ya, Maha Adil, bahwa niat kebaikan pun Allah mencatatnya menjadi satu kebaikan. Adapun orang yang berniat untuk melakukan keburukan tapi ia tidak melakukannya, maka Allah juga membalasnya satu kebaikan. Demikian hadis yang saya bacakan pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bila fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.